hari ini kami bersama dengan Bapak Ketua Kadin Lembata, Bapak John Tirtayasa di kediamannya. Setelah kemarin pada Rabu 26 Mei 2021 dilantik oleh Ketua Kadin NTT bertempat di Aula Olimpik Resto. Saat ini seperti kita ketahui bahwa di pundak Kadin ada banyak beban yang akan dilaksanakan masa kepengurusannya selama kurang lebih 5 tahun. Karena itu baiklah pada awal kepemimpinan ini mari kita dengarkan secara bersama kiat-kiat jangka pendek yang hendak dilakukan oleh pengurus Kadin terpilih masa bakti tersebut. Karena itu kami berikan kesempatan kepada Bapak John Tirtayasa untuk menyampaikan kiat-kiat dan program kerja Kadin Lembata masa bakti 2021-2026. Baik ya, terima kasih. Kemarin kita sama-sama saksikan dalam proses pelantikan kepengurusan Kadin Kabupaten Lembata yang dipercayakan saya menjadi Ketua Kadin Kabupaten Lembata dalam mengayomi seluruh asosiasi yang berada di Kabupaten Lembata yang berada di bawah daripada Kadin itu sendiri. Oleh karena itu, di pundak saya terbeban sebuah tugas. Di dalam tugas yang sangat berharga, tugas yang juga saya anggap bahwa tidak mudah, sehubungan dengan situasi yang sedang kita hadapi di dalam perekonomian daerah khususnya Lembata, di dalam situasi COVID-19 yang sedang kita alami. Tetapi kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu juga akan berakhir dan hendaknya perekonomian ini bisa berjalan lebih baik lagi. Oleh karena itu, pertama-tama yang harus saya lakukan bahwa bagaimana mensosialisasikan sebuah organisasi yang dipandang perlu bahwa itu bermanfaat bagi seluruh perjalanan perekonomian wilayah. Oleh karena itu, pemahaman tentang Kadin ini harus kita implementasikan kepada seluruh pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan maupun investasi di dalam bidang perindustrian. Kami menyadari bahwa hal ini juga tidak mudah, tetapi setidaknya ruang yang sudah dibuka ini boleh dikatakan bahwa Kadin Kabupaten Lembata yang sudah lama tidak bergerak dalam kurun waktu puluhan tahun, hari ini baru muncul kembali. Sehingga tahapan pertama itu harus kita lakukan terhadap pengusaha-pengusaha lokal yang punya pemahaman tentang Kadin ini, sehingga mereka pun dapat bersama-sama di dalam membantu untuk peningkatan perekonomian di wilayah Lembata, terkhususnya bagi hal-hal yang sifatnya investasi di bidang industrial kecil. Di antara lain pula mungkin perlu ada suatu sinergitas antara Kadin dan pihak pemerintah, sehingga bagaimana kita sama-sama bisa memperdayakan UMKM sehingga ekonomi ini dapat bangkit kembali. Bagaimana tentang peta daripada perekonomian Lembata ini harus dengan cermat untuk kita dapat menyimpulkan bahwa dari arah dan kebijakan pemerintah itu di mana proporsi daripada Kadin untuk sama-sama kita bisa saling menunjang di dalam keberhasilan pembangunan Lembata. Itu yang sangat penting bagi kita sekalian. Jadi pada dasarnya bahwa Kadin ini mengharapkan bahwa
perekonomian ini bisa berjalan lebih baik, sehingga dengan demikian masyarakat Lembata dapat bangkit dan dapat kita bisa menunjang di dalam perekonomian mereka. Nah, itu yang sama-sama kita harapkan, bagaimana sinergi antara Kadin dengan pihak pemerintah itu. Jaringan Kadin ini itu dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Sudah barang tentu kami juga selalu siap untuk bisa menjalankan program-program PPP pusat Kadin. Begitu juga program-program yang dilakukan oleh Kadin Provinsi NTT. Sehingga itu yang kita harapkan secara bersama-sama, sehingga langkah Kadin di awal ini itu merupakan suatu tekad yang harus awal kita lakukan, itu di mana dia punya langkah-langkah awal itu yang harus kita sama-sama untuk bisa bergerak. Jadi kemungkinan yang pertama, kita akan mensosialisasikan kepada seluruh pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan. Terus kita juga ingin supaya pengusaha lokal, artinya belum bisa dampak untuk kita bisa membawa pengusaha-pengusaha luar ya, yang berinvestasi di Kabupaten Lembata, tapi setidaknya di awal ini juga pengusaha lokal harus kita bangkitkan mereka dapat mempengaruhi situasi perekonomian ini, khususnya untuk penanaman modal di dalam pengembangan industrial yang berada di Kabupaten Lembata. Itu yang kita harapkan pertama. Yang kedua, sudah barang tentu pendekatan kita dengan pihak pemerintah yang merupakan sinkronisasi di dalam pembangunan daerah ini. Mungkin saja peran Kadin itu di mana, sehingga kita juga dapat membantu di dalam pergerakan pembangunan yang berada di Kabupaten Lembata. Mungkin saya pikir hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi baik, sebenarnya kehadiran Kadin Kabupaten Lembata yang dikukuhkan dengan pelantikan kemarin oleh Ketua Kadin Provinsi NTT memberikan satu warna baru di Kabupaten Lembata ini. Sebagai salah satu pengurus terpilih dan pengusaha, saya memberikan apresiasi. Saya juga berharap agar ke depan Kadin Kabupaten Lembata bisa memberikan nuansa positif bagi para pengusaha di Kabupaten Lembata.